Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mesaku, dan kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Silakan. Pak Supriyadi, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Kiai. Akhir-akhir ini fenomena LGBT kembali ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, terutama sejak tampilnya, ditayangkannya pasangan LGBT di salah satu podcast ternama di Indonesia, yaitu Ragil dengan pasangannya sesama jenis dari Jerman. Sampai hari ini masih terus ramai dibicarakan. Dan kemarin ada salah satu tokoh di negeri ini yang menyatakan bahwa kalau seandainya saya jadi presiden, maka saya akan legalkan LGBT. Ini kan berbahaya, Kiai, berbahaya sekali. Kalau kita dengar dari pernyataan perilaku LGBT, pada umumnya mereka ada dua alasan mengapa mereka menjadi LGBT. Yang pertama adalah orang yang awalnya mempunyai perilaku seks normal, kemudian dia mendapatkan perlakuan dari sesama jenis, sehingga mereka trauma dan melakukannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ada orang perilaku LGBT yang memang sejak kecil sudah mempunyai perilaku atau mempunyai kesukaan terhadap sesama jenis. Baik, mohon maaf Pak, bisa dipercepat karena waktunya sangat singkat. Ya, mereka yang lelaki lebih suka berdandan, yang perempuan lebih suka bermain mobil-mobilan misalnya. Nah, bagaimana dengan dua alasan ini, Kiai? Terutama yang alasan kedua, yang sejak kecil sudah mempunyai perilaku yang menyimpang, lebih menyukai sesama jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Kiai Syarif bisa menjawabnya. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan masalah hormon atau sebagainya, kan memang ada orang yang seakan kelihatan seperti wanita, padahal dia adalah seorang laki-laki. Nah, ini urusan biologis yang ada dalam dirinya. Apakah ini memang ketetapan Allah atau sesuatu penyakit yang memang bisa disembuhkan? Ya, itu kalau dalam fikih sih itu penyakit yang ringan. Yang disebut tadi oleh Kiai Sumarno itu justru yang seorang terlahir dengan dua alat kelamin. Itu yang kemudian pada waktu dewasa dia akan kecenderungannya ke arah mana. Itu yang disebut khunsa. Kalau yang ini mah penyakit memang yang murni karena pengaruh dari setan, dari pergaulan, dari dia tidak dilahirkan dalam keadaan normal. Dilahirkan dalam keadaan normal. Dan itu sederhana sebenarnya. Kalau kita dari awal sebagai orang tua memang membangun komunikasi, terjadi kemudian kedekatan emosional dengan anak, dan itu bisa bisa diantisipasi. Cuma tugas kita selanjutnya sekarang adalah banyaknya tayangan dari orang-orang yang kemudian dieksploitasi suka sama jenis. Ini jadi ada tantangan lagi gitu. Sesuatu yang ngerinya kalau diantepin aja dianggap sesuatu yang benar. Maka poin-poin yang tadi disampaikan oleh Kiai, maka itu kita perlu seriusin gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana ketika anak kita setiap hari kita bungkus dengan doa. Begini, ada Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau saking sayang sama anaknya, setiap malam anaknya ditalkinin, diajak baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Setiap malam anaknya dikumpulin, diajak baca itu. Supaya apa? Pengaruh orang-orang yang tidak baik atau bahkan dari bangsa setan sekalipun, dia tidak mengenai anak kita. Itulah fungsinya ngaji. Mengapa kemudian harus ada majelis taklim? Engkau yang dekat dengan majelis taklim dipastikan akan selalu diingatkan dengan energi kebaikan, dan sehingga majelis taklim itu menjadi solusi di antara beberapa solusi supaya keluarga kita terjaga dari penyakit-penyakit ini. Maka jamaah sekalian berbahagia, pada bagian ini sesungguhnya kita tetap harus optimis dengan tetap menggelorakan penolakan kita kepada LGBT, karena itu akan merusak tatanan hidup. Dia akan menyelesaikan generasi. Kalau kita enggak lawan,
maka dia akan menyebabkan kedurhakaan yang melebar dan khawatir kalau siksaan Allah diberikan kepada Indonesia gara-gara LGBT itu. Allahu a'lam. Nah, Kiai, kalau kita perhatikan ketika menghadapi fenomena seperti ini, negara-negara yang berdasarkan prinsip syariah Islam sangat tegas sekali. Bahkan ada hadisnya, pelaku LGBT maksiat seperti ini dijatuhkan dari gedung yang tinggi sebagai hukumannya. Tetapi bagaimana ketika kita di Indonesia begitu banyak perbedaan yang sebenarnya telah dirangkum di dalam Pancasila. Artinya kan sebagian orang mengatakan itu juga hak saya. Lantas bagaimana dia harus bisa menyelesaikan penyakit seperti ini, Kiai? Yang pertama, bagaimana kita ngobatin penyakit dulu. Kalau orang yang sudah kita obati masih juga mereka melawan itu penyakit, resiko. Resiko yang harus dia hadapi kalau bicara hukum di Indonesia, hukum kita ini kan berdasarkan politik. Di politik itu kan ada kompromi. Jadi tentunya kita nggak bisa berbeda, nggak bisa seperti kita harapkan sebagaimana hukum Islam. Ya. Kita juga harus menyadari kalau karena kita komunitas umat beragama, baik umat Islam, umat Kristen, umat Kristiani, maupun orang Katolik, maupun orang Buddha dan Hindu sebagainya, tolong pegang ajaran masing-masing. Itu yang pertama. Pegang ajaran agama masing-masing. Jangan terlalu kita melebar membesarkan kultur. Maaf, saya buka bicara. Seperti kayak di daerah Timur Tengah, anggaplah kita bicara jujur Saudi Arabia. Kenapa sampai juga itu banyak ada LGBT, Bu? Dan dikira sono nggak banyak. Lesbi juga banyak. Karena ada satu aturan adat, orang sana kalau mau menikah maharnya gede. Halo? Mas kawinnya mahal. Enggak semua akhirnya mereka ini kan punya kebutuhan seksual. Tuh. Kata Nabi walau bidirhamin, mas kawin walaupun cuma 1 dirham, boleh, yang penting lu ikhlas, lu nerima. Artinya adalah yasiru wala tu'asiru. Kita permudah, jangan persulit kalau memang ada hal yang jalan gampang. Yang kedua, lingkungan. Jangan eksklusif. Maaf, kadang-kadang di tempat-tempat sekolah yang boarding, perempuan, laki-laki, sehingga akhirnya anak lagi puber nih. Oi, anak lagi anak kalau lagi puber, jangan itu puber anak dibunuh. Yang perlu adalah kita awasi, kita jaga puberitas mereka. Jangan sampai terjebak. Silakan dia berkembang. Ibu punya anak laki. Saya juga kan dulu pernah remaja. Demen banget ngelihat orang wadon yang cakep mah. Kalau sekarang bagaimana? Itu wajar. Oh lagi Kiai nanyanya kalau sekarang gimana? Itu wajar, udah bawaan. Ya ibu-ibu juga sama, demen ngelihat orang laki ganteng. Iya Pak iya. Coba kalau ibu nonton film India, film Korea. Iya Pak iya. Jangankan yang muda, nenek-nenek aja nonton film Korea kagak ngaca. Padahal dia punya laki normal, biarin aja dia berkembang. Asal jangan berbuat. Kan gitu. Kan itu kan fantasi. Ini kan kadang-kadang ada yang batasi. Perempuan gak boleh bergaul sama laki-laki. Anak laki gak boleh bergaul sama perempuan. Bergaul silakan tapi ada batasan. Halo. Orang bilang sekolah perempuan, kelas saya kudu perempuan semua. Laki kudu laki semua. Bahaya bagi saya. Sebab dia puber. Lagi puber. Kalau ini tertekan, akibatnya dia nanti salah saluran. Makanya harus diberikan, jangan kita eksklusif, harus open ship. Tapi juga kita harus punya prinsip. Jadi open ship yang berprinsip. Understand everybody? Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Kiai Syarif Mat Najih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan bagi kita
untuk mengoreksi pemahaman kita tentang bagaimanakah sesungguhnya penyakit yang sangat luar biasa ini. Dunia ini diibaratkan sebagai panggung yang ketika nanti akan ditutup oleh Sang Pencipta dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dengan peran yang kita mainkan di dunia ini. Mainkan peran sebaik mungkin di atas petunjuk Allah, jangan pernah menyalahi kodrat, karena itu justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis mulia dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, sungguh kami meminta kepadamu ya Rabbana, selamatkan negeri kami ya Rabbana dari segala pengaruh LGBT ya Rabbana. Selamatkan anak keturunan kami, selamatkan generasi negeri ini terhindar dari penyakit hina LGBT. Ya Rabbana, ampuni dosa kami dan buat mereka saudara-saudara kami yang telah melakukan kesalahan, maka ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Rabbana. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami, sayangi mereka, bimbing mereka agar tetap amanah menjadi pemimpin hingga batas dari masa jabatan mereka. Ya Rabbana, berkahkan negeri ini, berkahkan negeri ini dan jaga kami dari segala bencana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blinding flash of our light.